Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Ya, kita harus tetap semangat meskipun kita masih berada di tengah-tengah virus COVID-19 atau yang sering kita dengar sebagai virus corona. Sambil kita terus berdoa, mudah-mudahan virus ini segera berlalu dari kehidupan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, saya Witri Wulandari SPD MSI, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 2 Bau-Bau. Pada kesempatan kali ini akan memberikan materi bimbingan dan konseling tentang bahaya rokok dan dampaknya. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin kita tidak asing lagi dengan benda yang namanya rokok. Apa itu rokok? Nah, pengertian rokok. Menurut Wikipedia, rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Nah, ada beberapa bentuk rokok, di antaranya rokok elektrik, rokok kunyah, rokok susur, rokok sisa, rokok pipa atau canglong, rokok cerutu, dan rokok kretek batang yang sering kita lihat beredar di pasaran. Ada beberapa jenis perokok. Pertama, perokok aktif. Yang kedua, perokok pasif. Nah, berdasarkan jumlahnya, perokok dibagi menjadi 3. Pertama, perokok ringan. Kedua, perokok sedang. Dan yang ketiga, perokok berat. Nah, kemudian, apa saja zat yang terkandung di dalam rokok? Yang pertama ada nikotin. Zat ini mengandung candu, bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk terus menghisap rokok. Adapun pengaruhnya bagi tubuh manusia antara lain dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan yang merusak jaringan otak, dapat menyebabkan darah cepat membeku, dan dapat mengeraskan dinding arteri. Yang kedua, tar. Bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi bahkan kanker. Adapun pengaruhnya bagi tubuh manusia antara lain membunuh sel dalam saluran darah, meningkatkan produksi lendir di paru-paru, dan dapat menyebabkan kanker paru-paru. Yang ketiga, ada karbon monoksida. Gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. Pengaruhnya bagi tubuh manusia antara lain mengikat hemoglobin sehingga tubuh kita kekurangan oksigen dan menghalangi transportasi dalam darah. Yang keempat ada zat karsinogen. Pengaruhnya bagi tubuh manusia adalah dapat memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Yang kelima, zat iritan. Adapun pengaruhnya bagi tubuh manusia antara lain mengotori saluran udara dalam kantung udara dan paru-paru dan menyebabkan batuk. Nah, bahaya apa saja yang ditimbulkan akibat merokok? Ada beberapa bahaya dan akibat yang ditimbulkan oleh rokok bagi kesehatan tubuh kita. Antara lain, pertama, kanker paru. Diketahui sekitar 90% kasus kanker paru diakibatkan oleh rokok. Hal ini karena asap rokok akan masuk secara inhalasi ke dalam paru-paru. Zat dari asap rokok ini akan merangsang sel di paru-paru menjadi tumbuh abnormal. Diperkirakan 1 dari 10 perokok sedang dan 1 dari 5 perokok berat akan meninggal dunia akibat kanker paru. Kedua, kanker kandung kemih. Kanker kandung kemih terjadi pada sekitar 40% perokok. Studi menemukan kadar tinggi dari senyawa 2-neptalamin dalam rokok menjadi karsinogen yang mengarah pada kanker kandung kemih. Yang ketiga, kanker payudara. Perempuan yang merokok lebih berisiko mengembangkan kanker payudara. Hasil studi menunjukkan perempuan yang mulai merokok pada usia 20 tahun dan 5 tahun sebelum ia hamil pertama kali berisiko lebih besar terkena kanker payudara. Yang keempat, kanker serviks atau kanker mulut rahim. Sekitar 30% kematian akibat kanker serviks disebabkan oleh merokok. Hal ini karena perempuan yang merokok lebih rentan terkena infeksi oleh virus menular seksual. Yang kelima, kanker kerongkongan. Studi menemukan bahwa asap rokok merusak DNA dari sel-sel esofagus sehingga menyebabkan kanker kerongkongan. Sekitar 80% kasus kanker esofagus telah dikaitkan dengan merokok.
Selanjutnya, gangguan medis dan penyakit lainnya. Beberapa gangguan medis juga bisa disebabkan oleh rokok, seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, gangguan kesuburan, memperburuk asma dan radang saluran nafas, berisiko lebih tinggi mengalami degenerasi makula atau hilangnya penglihatan secara bertahap, katarak, menjadi lebih sering sakit-sakitan, menimbulkan noda di gigi dan gusi, mengembangkan sariawan di usus, serta merusak penampilan. Nah, itu tadi beberapa bahaya rokok dan dampaknya bagi tubuh kita. Baiklah anak-anak sekalian, apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa atau sebagai pelajar? Yang pertama, hindarilah rokok sebisa mungkin, karena mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, berhentilah merokok. Ingatlah, ada sebuah kalimat bijaksana yang mengatakan, matikanlah rokokmu sebelum rokok mematikanmu. Nah, di tengah COVID-19 ini, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan virus corona dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Yang kedua, gunakan masker ketika bepergian. Yang ketiga, hindarilah kerumunan dan tetap menjaga jarak fisik atau physical distancing. Baiklah, siswa-siswa sekalian, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.